Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu interaksi sosial dan status sosial. Yuk kita pelajari bersama. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Interaksi sosial bisa berupa percakapan, kerjasama, persaingan, bahkan konflik. Setiap orang pasti berinteraksi dengan orang lain, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan masyarakat. Agar terjadi interaksi sosial, diperlukan dua faktor utama, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan langsung atau tidak langsung antara individu, sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi antara dua pihak. Jadi, interaksi sosial adalah kunci dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa interaksi, tidak akan ada hubungan sosial yang baik. Pengertian status sosial. Dalam setiap interaksi sosial, seseorang memiliki status sosial yang menentukan peran dan kedudukannya di masyarakat. Status sosial menunjukkan posisi seseorang dalam suatu kelompok. Misalnya, seorang guru memiliki status sebagai pendidik, seorang pedagang memiliki status sebagai pelaku ekonomi, dan seorang dokter memiliki status sebagai tenaga medis. Status sosial tidak selalu tetap. Seseorang bisa mengalami perubahan status sepanjang hidupnya, tergantung pada berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghargaan yang diterima. Status sosial dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ascribed status, achieved status, dan assigned status. Yuk, kita bahas satu persatu. Ascribed status. Ascribed status adalah status yang diperoleh sejak lahir tanpa usaha pribadi. Status ini diberikan berdasarkan faktor seperti keturunan, jenis kelamin, dan ras. Contohnya, seseorang yang lahir sebagai laki-laki atau perempuan otomatis memiliki status tersebut dalam masyarakat. Begitu juga dengan status keturunan. Seorang anak yang lahir dalam keluarga bangsawan otomatis memiliki status sebagai keturunan kerajaan. Ascribed status bisa memberikan keuntungan, seperti akses ke pendidikan yang lebih baik bagi anak dari keluarga kaya. Tapi, status ini juga bisa membatasi seseorang, seperti diskriminasi berdasarkan etnis atau jenis kelamin. Ascribed status tidak bisa diubah oleh individu, tetapi tetap memengaruhi kehidupan sosial seseorang. Achieved status. Achieved status adalah status yang diperoleh seseorang melalui usaha dan kerja keras. Status ini tidak diberikan sejak lahir, tetapi dicapai berdasarkan keterampilan, pendidikan, atau pengalaman. Contohnya, seseorang yang belajar dengan giat dan menyelesaikan pendidikan kedokteran akan mendapatkan status sebagai dokter. Eits! Iklan sebentar 5 detik ya. Guru-guru hebat, masih repot menyusun perangkat pembelajaran sendiri? Buang-buang waktu? Tenang, kami punya solusinya. Dengan hanya Rp10.000, Anda sudah bisa mendapatkan semua ini. Berminat, cek di deskripsi video ya. Apa? Kemahalan? Boleh kok ditawar. Akan mendapatkan status sebagai dokter. Atlet yang berlatih dengan tekun dan memenangkan kompetisi bisa mendapatkan status sebagai atlet profesional. Begitu juga dengan seorang pengusaha yang memulai bisnis dari nol hingga sukses. Statusnya berubah dari seorang pekerja biasa menjadi pemilik perusahaan besar. Achieved status memiliki beberapa ciri utama. Diperoleh dengan usaha, bisa berubah sepanjang hidup, dan menunjukkan kompetensi individu. Jadi, achieved status adalah status yang bisa berubah dan diraih melalui usaha pribadi. Assigned status. Assigned status adalah status yang diberikan oleh masyarakat atau pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas jasa atau kontribusi seseorang. Misalnya, gelar pahlawan nasional diberikan kepada tokoh yang berjasa bagi bangsa, seperti Irl Soekarno dan R.A. Kartini. Seorang relawan yang aktif dalam kegiatan sosial bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah atau organisasi kemanusiaan. Assigned status bisa meningkatkan penghormatan terhadap individu yang berjasa, mendorong orang untuk berbuat baik, dan menjaga budaya penghargaan di masyarakat. Jadi, assigned status bukanlah status yang bisa dicapai sendiri, tetapi diberikan oleh masyarakat atau pemerintah. Kesimpulan. Nah, sekarang kita sudah memahami 3 jenis status sosial. Ascribed status diperoleh sejak lahir, achieved status diraih dengan usaha, dan assigned status diberikan sebagai penghargaan. Status sosial berpengaruh dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha meraih achieved status yang baik dengan belajar dan bekerja keras.
Semoga kalian bisa mencapai status yang kalian impikan.